Em, ya kali ini pembahasan kita mengenai premi ya, premis, driver, bonus. Nah nanti ada pembagian dua ya. Jadi ada driver internal, ada driver eksternal. Ya. Nah ini untuk yang formula awal mungkin sekarang sudah banyak berubah, tapi kan yang akan saya sampaikan yang awal-awal kita buat. Nah ini mungkin IT internal kedepannya bisa bikin satu engine lain untuk bisa membuat formula untuk penghitungan premi ya. Lebih baik kami yang sebagai developer tidak tahu ini ya, orang internal saja ya. Ya tapi kalau bisa nanti kita lihat aja teknisnya, karena selama ini teknisnya kita coding ya. Kita belum menemukan satu cara untuk membuat formula itu bisa diisi seperti wizard. Karena masalah teknikal mungkin itu bisa kami jelaskan, itu mungkin kami belum tahu aja. Nanti kita perlu diskusikan lebih dalam ya. Jadi kalau di sini kelihatan ya pembagian untuk awal untuk masalah premi ya. Jadi ada internal driver, external driver, ada juga internal driver yang untuk Nabire ini kemarin. Jadi 3 macam yang saat ini ya. Jadi kalau internal driver itu ada premi, ada hitungan pembagian hasilnya, itu ada formulanya. Ya, kemudian di sini ada bonus mingguannya, ada bonus bulanannya. Dihitung dari berapa kali pekerjaannya, tripnya, segala macam ya. Ini ada logiknya. Ini sudah sejak awal sudah ada. Kemudian untuk external driver, nah ini ada hitungannya ritase ya kalau eksternal ya. Mau berapa banyak, berapa ton dia angkut dikali dengan satu tonnya berapa ongkos angkutnya. Oke, kemudian ada satu lagi formula untuk driver di Nabire, itu ada uang tunggu aja bedanya. Kalau dia datang tidak ada kerjaan, dia dapat uang. Oke. Nah ini kondisi premi ya. Premi itu kalau akan bisa dihitung kalau tripnya sudah selesai, tidak ada masalah. Ya, tidak ada. Klaimnya sudah dihitung, semuanya sudah selesai. Kemudian package dokumen. Jadi slip timbang. Slip timbang ini harus sudah sampai ke tangan sales. Nanti kita tentukan sales itu bahwa nanti di package document step itu ada 2, yaitu deliver apa ya? Ada 2. Jadi archive, yaitu yang terakhir archive, yang satu receive kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Jadi state-nya receive itu masih bisa dipindah tangankan. Titip sopirnya titip ke sopir, sopir titip ke teli baru kirim ke kantor, baru sampai ke tangan sales. Nah pas sampai ke tangan sales itu state dari dokumen itu akan menjadi archive. Nanti kita hide, udah nggak muncul di sistem biar nggak kelihatan banyak sekali di sistem itu. Nah pada saat dia archive itu baru bisa dihitung ya sudah sampai tangan sales, baru nanti bisa create billing untuk dibayarkan, dan nanti pembayarannya status preminya akan muncul di trip. Pada video yang sebelum ini di Pettycash yang saya jelaskan ada sedikit itu ya. Jadi prosesnya sampai sana, create di billing dan payment lah. Nah kalau untuk payment seperti apa, lihat video yang lainnya ya mengenai payout ya. Oke. Kita coba ke ininya ya, settingannya ya.
Yang pasti di sini external driver dan internal driver dulu ya. Kalau external driver di bagian transportation, nah di sini ada premi scheme-nya nih. Nah dia termasuk eksternal. Nah ada 3 nih. Internal ada 2. Di sini ada paper job lagi nih. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan oleh manajemen aja nih. Paper job itu dia nggak ada ikut project cargo itu. Sekali angkut saja, misalnya angkut tanah atau apa, sekali jalannya atau minta pekerjaan sekali aja itu, bukan project ya. Nah di sini ada bonus nih. Jadi yang tadi saya jelaskan tadi, misalnya internal, dia ada bonus mingguan, ada bonus bulanan, ada waiting fee. Ini mungkin sudah berubah ya, tapi ini next mungkin dilanjutkan oleh IT ya, internal ya. Jadi settingan di sini ya. Jadi kalau driver yang tadi ini eksternal, yang tadi pilihan eksternal, kalau internal ini ya. Nah internal itu dulu tuh ada ini quantity dikali dengan ongkos transport dikurangi biaya. Nah ini biaya-biaya tadi itu uang makan, uang jalan, segala macam itu dikurangi lagi. Ini formula maintenance rate itu ada istilahnya. Ini pembagian hasil ya. Baru dikali dengan premise rate. Nah ini manajemen yang tahu nih. Harusnya ini kalau mau dibuatkan wizard harus dibikinkan satu project lagi nih. Ya nanti ditentukan bahwa ini ada weekly bonus dan monthly bonus. Atau internal seperti Nabire ada waiting fee. Ya ini settingan untuk driver. Nah kemudian untuk yang slip timbang. Slip timbang tadi saya jelaskan. Slip timbang posisinya sudah harus archive gitu. Jadi kita tentuin ke orangnya saja, siapa salesnya. Selain itu adalah receive. Jadi kalau kita lihat di sini, karena saya lihat di employee, contohnya ini Ananda Pratiwi. Nah kalau kita lihat di settingannya, di user, di bagian package dokumen, ini receive nih. Receive artinya state untuk package dokumennya, slip timbang itu masih akan tetap bisa dipindah tangankan. Nah di sini selain Ananda employee yang ini ada Norme ya, saya lihat di Norme ini settingnya sudah archive. Jadi kalau dokumen itu sudah diterima oleh Norme, dokumen itu akan berubah. Jadi kita lihat nih package dokumen nih contohnya nih. Nah ini kan siapa yang pegang kelihatan nih. Ya, di sini ada yang Norme nggak? Nah, ini Norme. Nah, Norme ini kalau sampai ke sini kita mau setting dia ada tombol archive nih. Dan ini statusnya kalau aktif masih bisa pindah-pindah tangan nih. Pas di archive baru bisa dihitung. Slip timbangnya benar, jelas, tidak ada berita acara. Nah ini bisa di archive gitu. Ini kan masih aktif. Nah kalau masih aktif tidak bisa dihitung. Nah kita ingat ya ini Juli, ini bulan Juli tahun 2022. Ini masih data lama semua ya. Nah kita lihat ya. Nah ini masalah settingan nih. Settingan selanjutnya itu ada di transportation. Ini ada trip billing setting. Nah di trip billing setting itu ini sebenarnya ada pembagian premi yang internal. Ini khusus internal ya. Nah ini rate-nya berapa, ada admin fee berapa, maintenance rate-nya berapa. Ini semua ada. Nah ini produk premi. Ini sebenarnya kita ada link ke produk premi lagi nih. Untuk COA-nya nih soalnya. Saya lupa nih settingannya apa ini.
ya. Nanti ini saya akan lanjutkan ya, ini linknya apa aja nanti saya akan ini ya tambahkan ya. Nah, ini ada weekly bonus. Ini ada formulanya. Ini yang bulanan. Jadi udah berapa rate, dapat berapa bonusnya. Ya. Nah, kemudian ini COA-nya nih. Nah, ini COA. Kalau ada klaim, jurnalnya kemana. Kalau ada pemakaian bensin, solar, masuk ke COA apa. Kemudian ini ada kalau dia pinjam solar, masuknya kemana. Ini settingan yang ini. Yang ini produk ya, ini COA juga. Ini harusnya pas jurnal, ini harusnya lari kemana gitu. Ini saya belum isi nih. Sama kayak kita bikin biaya cost to trip sih. Nanti kita bikin ya. Saya bikin prosedurnya dulu. Kemudian ini ada, nah ini bonus tadi. Nah, kalau kita mau membuat premi, jadi pertama kita bikin dulu periodenya. Nah, ini periodenya bulanan ya. Jadi kita bisa create start date tanggal 1, karena kita lihat yang ini dulu nih. Package dokumen adanya di Juli 2022. Kita coba ya. Kita bikin perhitungan premi untuk Juli tahun 2022. Tanggal 1. Ini tanggal 1 sampai 31 ya, dia otomatis terus kita buat. Nah, nanti dari sini kita compute ya. Oke. Nah, kalau di compute tidak ada, berarti belum ada package dokumen yang selesai. Nah, kalau package dokumennya ini kita selesaikan, ini kita archive, kemudian ini kita archive, yang ini kita archive. Nah, ini yang Juli ya. Nah, di sini kalau kita compute, nah ini ada nih ya, ada 2. Kenapa ada 2? Berarti kita lihat lagi pop dokumennya. Ini kenapa ada 2? Kita lihat ya, trip yang satu itu untuk 509 sama 507. Ini CP, CT nya kita lihat ini CT 509 508 enggak, kenapa? Ini tripnya apa ya? Yang tadi 509 508 berarti enggak, ini kan 508 driver Muhammad Sudedi eksternal. Ya, tapi eksternal ada uang makan ya, harusnya ini eksternal nih, ini ownership internal, tapi sopirnya sepertinya eksternal nih, makanya ini Muhammad Sudedi. Kita lihat drivernya ya, Muhammad Sudedi. Ini internal sih, tapi kenapa tidak dihitung ya? Kita lihat kenapa dia belum hitung. Sama-sama internal 508. Ini sudah done. Package dokumennya
Ya ini harusnya dia generate, ini ada 3 ini. Pasti ada sesuatu, kita harus bisa lihat ya. Nah nanti ini prosesnya create billing nih. Kalau memang sudah create billing, ya hitungannya kalau sudah jelas ya, kita create billing ini nggak bisa dihitung lagi ya. Jadi poinnya itu. Jadi kalau kita create billing, nah nanti ini siap dibayarkan. Nah nilainya, nah nilai premis ini, saya rasa ini harus dijalankan semua, preminya di create. Kalau sampai angkanya tidak cocok karena ada formula baru, di bagian billing yang dirubah. Berapa sih harusnya bayarnya ini? Yang pasti kita udah create billing dan muncul di trip. Nanti billingnya bisa aja hitungannya karena udah formula baru ya ini tidak cocok ya. Tapi tetap ini dijalankan, create billing dan payment seperti saya jelaskan sebelumnya. Kalau udah create billing harusnya udah pada tahu ya kenapa ya. Oh ya ini yang saya belum setting tadi ya, billingnya itu. Jadi saya harus setting dulu ininya. Mana yang tadi ya? Di sini, di sini. Nah ini yang belum saya isi ya. Harusnya ada premi. Ya ini nanti kita praktekkan saja ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kita create billing, preminya itu dasarnya itu udah dokumennya sudah archive ya. Ini yang saya belum tahu kenapa, nanti saya buatkan video untuk kenapa nih masalahnya. Ini akan makan waktu banyak kalau saya harus jelaskan sekarang ya. Tapi poinnya, logic yang saya buat itu seperti itu. Dokumennya sudah diterima oleh sales, sudah, artinya sales sudah bisa tagih ke customer dan tidak ada masalah lagi di trip itu, premi boleh dibayarkan. Nah, jenis ini ada 2 ya. Di sini ada juga yang untuk kargo eksternal. Nah, ini kalau eksternal dia akan muncul otomatis bersamaan dengan yang internal kalau kita jalankan ini. Compute di sini nanti akan muncul, dia nggak ada tombol itu. Pas di compute dia akan bersamaan menghitung yang eksternal juga. Kalau ini yang internal aja nih. Ini internal nih, premi namanya. Kalau di eksternal namanya ritase. Sama akan create billing juga, akan muncul juga di trip. Cuma perlakuan pembagian hasilnya berbeda. Ya, nanti di trip mana ya? Di trip ini nah di sini akan muncul nih preminya berapa, billingnya nomor berapa, statusnya gimana, udah bayar apa belum gitu. Nanti akan muncul di sini juga totalnya. Jadi kita tahu trip ini berapa biayanya. Oke, baik ya. Segini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.